Pengalaman saya diomelin salah satu customer karena buyback logam mulia Antam berdasarkan modelnya. Waduh, gimana ceritanya dan apa sih alasannya? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas pengalaman saya diomelin salah satu customer karena saya membuyback logam mulia Antam berdasarkan modelnya. Jadi customer ini saya dapat dari Halo Emas. Beliau nonton Halo Emas terus kemudian chat ke WA toko saya dan berniat ingin menjual logam mulia Antamnya. Nah, chatnya itu kayak gini guys ya. Kalau harga per hari ini berapa Pak? Mau tanya itu emas certified dan retro maksudnya apa ya? Nah, terus kemudian saya chat balas gini, terus beliau ngomong, saya punya LM Antam tahun 2016. Kok harganya beda dengan LM tahun sekarang? Padahal kan kadarnya sama-sama 99,99. Nggak adil and diskriminasi. Oke. Nah, terus beliau ada pertanyaan lagi. Kok model jadi patokan? Bukannya kalau emas itu yang paling utama dan paling penting kadar emasnya. LM murni 99,99%, terlepas produksi tahun berapapun kan? Nah, terus kemudian beliau ada sanggahan lagi. Yang saya tahu, emas itu invest jangka panjang. Kebetulan saya beli LM Antam tahun 2016, sekitar 8 tahun yang lalu, untuk invest jangka panjang saya. Apa iya tiap tahun atau 2 tahun sekali harus saya jual terus beli lagi yang model baru? Kalau gitu aneh dan membingungkan. Karena saya orang awam, saya hanya berpikir seharusnya mau produksi 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu, sepanjang kadarnya masih 99,99, ya harusnya harganya sama ya. Ini kok dibedain ya? Nggak nyambung pada rasio dan akal sehat saya. Oke, jadi itu adalah masalah yang dihadapi sama Kak Edi. Kak Edi ini merasa bahwa agak nggak masuk akal kenapa sama-sama emas tapi emas dengan produksi yang lama itu di buyback lebih murah dibandingkan dengan emas dengan produksi yang baru. Nah, jadi untuk masalah Kak Edi ini saya bisa langsung kasih solusi cepat adalah untuk logam mulia Antam langsung jual aja ke butik Antam karena di situ itu diterimanya itu nggak berdasarkan model dan juga tahun. Mau kita punya logam mulia Antam yang tidur yang tahun 2000-an, terus juga mau yang retro, mau yang tahun 2015, atau yang baru sekalipun tahun 2024, itu harga buybacknya sama aja, dihitung per gram. Jadi nggak ada perbedaannya antara logam mulia yang lama dan juga logam mulia yang baru. Nah, tapi untuk masalahnya Kak Edi ini, itu adalah harga buyback logam mulia di toko saya untuk yang retro, itu lebih mahal dibandingkan dengan harga buyback logam mulia Antam di butik Antam pada hari itu. Jadi beliau ngerasa kayak, karena saya sudah langsung jawab dan kasih solusi, langsung jual aja ke butik Antam. Karena di situ harganya sama aja gitu ya, flat gitu ya, nggak ditentuin berdasarkan tahunnya. Tapi beliau ngerasa bahwa harganya itu lebih murah karena kena potong pajak lagi, terus harganya jadi lebih murah. Sehingga harga buyback toko saya untuk yang Antam Retro itu jadi lebih tinggi harganya. Walaupun saya buyback Antam Retro lebih murah, yang Antam Certified lebih mahal. Nah, jadi di sini bisa saya simpulin bahwa walaupun saya membuyback logam mulia retro itu lebih murah daripada logam mulia yang baru, tapi harga buyback logam mulia retro saya itu lebih mahal dibandingkan dengan harga buyback butik Antam saat itu. Jadi menurut saya nggak fair kalau misalnya saya diprotes. Karena saya buybacknya juga harganya lebih tinggi daripada butik Antam. Kecuali saya buyback logam mulia yang lama itu jauh lebih murah daripada butik Antam, mungkin kita bisa protes karena saya buyback dengan harga yang terlalu murah. Nah, di sini saya mau kasih satu alasan kenapa saya dan banyak toko emas itu membuyback logam mulia Antam itu kalau misalnya beda model, beda juga harganya. Jadi emas walaupun sama-sama emas punya kadar 99,99%, apalagi khususnya produk logam mulia, itu antara produk retro dan juga certified khususnya untuk yang fresh itu juga berbeda walaupun kadar emasnya itu sama. Jadi logam mulia itu nilainya itu ada dua, dibagi dua, nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik itu artinya adalah nilai emas itu sendiri. Itulah yang membuat kenapa logam mulia itu kalau misalnya harga emas naik, itu juga bisa naik. Karena ada kandungan emas asli di situ, 24 karat. Nah, terus juga ada nilai yang kedua, ada nilai ekstrinsiknya. Ini adalah nilai ekstrinsik atau nilai luar dari emas seperti packaging,
fitur, terus juga brand, terus juga popularitas ya, segala macam lah ya. Inilah yang menentukan bahwa emas ini tuh punya nilai yang lebih. Contohnya kalau misalnya saya mau kasih kalian analogi itu seperti misalnya kasusnya di toko saya ini, saya menjual Antam Press dan juga UBS Press. Itu harga UBS Press lebih murah. Walaupun kadarnya sama-sama 24 karat. Tapi tetap aja masih lebih laku yang Antam Press. Itu kenapa? Padahal kan emas ya sama-sama emas kan ya. UBS juga memproduksi emas dengan kadar 24 karat. Logam mulia Antam juga memproduksi emas dengan kadar 24 karat juga sama. Tapi kenapa lebih laku yang Antam? Karena ada nilai ekstrinsiknya yang UBS kalah di situ. Yang pertama ada brand. Terus juga kalau misalnya kita beli Antam, kita merasa lebih tenang. Terus juga kalau misalnya kita mau jual Antam, itu lebih mudah penjualannya dibandingkan dengan UBS untuk dapat harga yang lebih baik. Nah, disitulah faktornya dan alasannya kenapa emas atau logam mulia itu nggak bisa disamaratakan. Karena ada nilai ekstrinsiknya yang berbeda, khususnya dari Antam Retro dan juga Antam Press. Kesimpulannya, Bang, jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau investasi logam mulia, mendingan kita beli terus jual di jangka waktu yang lama, atau kita beli dan juga jual dalam jangka waktu yang pendek, supaya kita bisa dapetin model yang baru. Kita harus beli emas itu terus jual itu dalam jangka waktu yang lama, supaya nggak kemakan spread. Karena kita tahu ya, kalau misalnya beli dan jual emas di hari yang sama, itu kita rugi karena ada selisih harganya. Nah, kalau misalnya kasusnya Kak Edi ini, itu tugas kita sebagai customer untuk mendapatkan harga yang terbaik. Caranya gimana, Bang? Caranya adalah karena toko emas ini itu banyak, manajemennya juga macam-macam, terus juga harganya juga macam-macam, itu tugas kita sebagai customer untuk pilih toko emas dengan harga buyback yang terbaik. Untungnya kita pegang Antam itu adalah beda sama perhiasan ya, kita harus jual ke toko tempat kita beli. Kalau misalnya Antam itu bebas, kita mau jual kemana aja yang ngasih harga buyback lebih tinggi, itu kita bisa jual ke situ. Makanya rajin-rajinlah bandingin ke berbagai toko emas untuk dapetin harga buyback yang terbaik. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah kalian juga punya pengalaman terkait jual logam mulia dengan kemasan yang lama? Coba ya share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang pengalaman diomelin customer karena buyback logam mulia Antam berdasarkan modelnya. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.